sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita pada PA Muria, Amsal 22 ayat 17 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Berilah perhatian kepada pengetahuanku. Karena menyimpannya dalam hati akan menyenangkan bagimu bila semuanya itu tersedia pada bibirmu, supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan. Aku mengajarkannya kepadamu sekarang, ya, kepadamu. Bukankah aku telah menulisnya kepadamu dulu dengan nasihat dan pengetahuan, untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan yang sungguh, supaya engkau dapat memberikan jawaban yang tepat kepada orang yang menyuruh engkau. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, minggu ini kita akan menelaah firman Tuhan yang tertulis pada kitab Amsal 22 ayat 17 sampai 21. Seperti yang kita ketahui, kitab Amsal ini adalah kitab yang memberi pengajaran tentang hikmat dan pengertian. Siapa yang sering membaca dan merenungkan kitab Amsal, ia akan memiliki pengetahuan yang sangat indah dan luar biasa. Dan jika ia melakukannya, maka ia akan bersukacita menjalani hari-harinya. Ia tidak akan malu, karena hikmat itu akan melindunginya juga. Dalam Amsal ini dinasihatkan supaya memasang telinga dan mendengarkan amsal-amsal orang bijak dan memberi perhatian kepada pengetahuan. Siapakah orang-orang yang dimaksudkan pengamsal? Siapakah orang-orang bijak yang dimaksudkan pengamsal? Dari sini jelas terlihat bahwa yang dimaksudkan dengan orang-orang bijak itu adalah pengamsal itu sendiri. Karena ia berkata, berilah perhatian kepada pengetahuanku. Pengamsal tidak mengklaim semua orang adalah bijak, sehingga tidak semua orang harus kita pasang telinga untuk mendengarkannya. Sebab di sekitar kita banyak juga orang bodoh yang ingin juga memberi nasihat, sekalipun kita tidak meminta nasihat darinya. Terlebih pada zaman informasi teknologi ini, banyak status-status di media sosial yang berisikan nasihat-nasihat, dan entah kenapa itu bisa terjadi. Tetapi yang pasti tidak semua nasihat itu memberi pengetahuan tentang yang benar dan yang sungguh. Sebab nasihat itu mungkin saja hanyalah curahan hati yang sedang bergumul dan bergejolak karena sedang mengalami persoalan-persoalan hidup yang pelik. Namun nasihat yang akan diajarkan pengamsal ini adalah sebuah pengetahuan tentang kebenaran yang jika disimpan dalam hati akan menyenangkan dan jika tersedia dalam bibir orang yang mendengar amsal itu. Amsal itu berbunyi begini, supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan. Tentunya pengamsal sudah mengamati dan merasakannya dalam kehidupannya, bahwa menaruh percaya kepada Tuhan itulah yang menyenangkan hati. Pengajaran ini bukan hanya nasihat belaka yang datang dari luapan emosi atau perasaan, tetapi ini adalah pengetahuan yang benar dan sungguh. Lihat ayat 20. Bukankah aku telah menulisnya kepadamu dulu dengan nasihat dan pengetahuan? Pengetahuan yang benar dan sungguh ini bukan hanya akan menyenangkan hati pemiliknya, tapi juga menjadikan seseorang dapat memberi jawab yang tepat kepada yang menyuruhnya. Jadi hati orang yang menaruh percaya kepada Tuhan menyenangkan dan bibirnya selalu memberi jawaban yang tepat kepada orang yang menyuruhnya. Bandingkan dengan kehidupan Muria ataupun kaum ibu yang hatinya sering kali gundah gulana karena terlalu banyak menaruh percaya kepada pengetahuan yang tidak benar. Tidak menaruh percaya kepada Tuhan, tetapi menaruh percaya kepada teman-temannya, kepada berhala-berhalanya, kepada hati dan pikirannya sendiri. Dan dengarkanlah serta amatilah jawaban-jawaban yang terlontar dari bibir setiap orang, terkhusus Muria ataupun kaum ibu, jauh dari yang diharapkan. Yang ditanya A, dijawab B. Ditanya B, jawabannya C. Yang harusnya bisa dijawab 1 menit, dijawab 10 menit.
itu pun tak tepat pula. Tetapi orang yang menaruh percaya kepada Tuhan, bibirnya memberi jawab yang tepat, dan hatinya tidak gundah gulana karena pengetahuan itu menimbulkan kesenangan dalam hati seseorang yang memilikinya. Saudara-saudara mulia yang terkasih di dalam Yesus Kristus, seorang ibu yang tidak memiliki pengetahuan, mustahil ia akan mengajarkan jalan-jalan hidup yang benar kepada anak-anaknya. Jadi pertama-tama, seorang ibu harus menaruh percayanya kepada Tuhan, sebab dengan demikian ia memiliki pengetahuan. Dan jika sudah memilikinya, ajarkanlah itu kepada anak-anak supaya mereka mengetahui bagaimana harusnya hidup dalam kebenaran. Dan jangan lupa minta pertolongan kepada Tuhan supaya diberikannya Roh Kudusnya untuk menuntun, supaya hikmat yang kita dengar tersimpan di hati dan terucap di bibir dapat diajarkan kepada anak-anak kita. Amin.